Pak Ustadz, apa hukumnya memberi jarak sholat 1 meter dalam sholat berjamaah di saat wabah? Sawus sufuf, luruskan shaf. Makna sawus sufuf, 1, lurus. Makna sawus sufuf, rapat. Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki, mangkibun bi mangkibin, bahu dengan bahu. Tapi karena tak bisa rapat, karena kata para dokter ini wabah penyakit hama corona ini bisa melekat di kain. Dia tidak hanya di tangan, tapi bisa di kain. Bahkan di kain ini bisa dia 9 jam. Maka sajadah-sajadah di masjid digulung. Itulah yang dipakai oleh sebagian ulama membuat jarak 1 meter. Tapi saya pribadi, kalau untuk yang sekarang ini, tak tahu lagi kita entah mana yang membawa wabah, entah mana yang tidak. Datang pulang dari luar kota, datang. Ini udah bercampur aduk nih sekarang. Yang saya pakai adalah hadis firra minal majdzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang kena penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Kalau udah singa tak ada 1 meter 2 meter. Sekarang nih sholat di rumah. Bapak Fahrul Razi, Ustadz, apakah Dajjal akan menghasut manusia sampai memasuki rumah-rumah manusia atau hanya yang berkeliaran di luar rumah saja? Dajjal masuk tidak hanya ke rumah, tidak hanya ke kamar, tapi masuk sampai ke hati. Oleh sebab itu jagalah hati kita. Karena ada orang yang tidak keluar rumah tapi menyaksikan action Dajjal, terpukau dia. Datang Dajjal. Dajjal menunjuk bumi, ya ardu umbuti, wahai bumi tumbuhkan tanaman. Tanah yang kering kerontang menumbuhkan tanaman hijau. Dajjal menunjuk langit, ya sama imtiri, wahai langit turunkan hujan. Turun hujan di saat kemarau panjang. Dajjal datang kepada mayat, ya mayat qom, wahai mayat tegak berdiri. Dajjal tegak, mayat tegak berdiri. Lalu orang menyangka dia adalah Al-Masih. Ternyata dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal artinya KW, palsu. Dan sebab itu kita ikuti sunnah Rasulullah SAW. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi, adha'alahu min nur ma bainal jumu'ataini. Hari Jumat, malam Jumat, sore Jumat, pagi Jumat, Allah akan jaga dia sampai Jumat berikutnya. Hafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi untuk menjaga daripada Dajjal. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Bagaimana caranya agar kita ikhlas dalam beribadah, terutama sholat, waktu agar tidak berat melaksanakannya? Pertama berat. Lama-lama kata orang Melayu Allah bisa karena biasa. Lama-lama menjadi keperluan, hajat, kebutuhan. Kalau tak sholat macam ada yang kurang. Itu memang proses. Pertama berat. Setelah itu mulai terbiasa. Setelah itu menjadi kebutuhan. Berapa lama prosesnya? Bukan 10 tahun, bisa jadi 20 tahun. Dulu ada seorang ulama, dia bercerita, saya baru merasakan manisnya sholat ini berapa lama Kiai? Setelah 20 tahun. Nah, oleh sebab itu kita belum ada apa-apa. Kita dalam proses menuju itu. Senantiasa lihat dirimu buruk, senantiasa lihat dirimu orang yang tidak taat, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Jangan pernah merasa diri kita udah paling khusyuk, udah paling mulia, udah paling hebat. Ustadz, saya sudah berpisah tapi masih tinggal serumah karena ingin mendidik anak dan saya menganggap adik kakak. Apa hukumnya Pak Ustadz?
La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh berdua-duaan laki-laki dengan perempuan kecuali dengan mahram. Tinggal suami istri serumah, padahal iddahnya sudah habis 3 bulan, salasata quru, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Tinggal dia serumah, anaknya pergi, anaknya tak ada, dia duduk sama-sama di ruang tamu, duduk berdua, haram. Istrinya pakai daster, rambutnya terbuka, kakinya dari lutut ke bawah nampak, haram. Kami sudah seperti adik kakak Pak Ustadz, mana ada. Itulah, ini mestinya ditanyakan ke konsultan pernikahan, Dr. Zulfadli LCMA. Bukunya akan keluar 44 tanya jawab pernikahan. Kantor di Jalan Sukuntum, lantai 2, toko UAS Original Store. Ustadz, apa boleh seorang ibu membantu anaknya mengqadha puasa karena sudah mau masuk Ramadan, belum selesai mengqadha puasa? Orang hidup tidak ada mentransfer amal. Anaknya punya hutang puasa 20 hari karena hamil atau menyusukan anak. Lalu kemudian ibunya kasihan, puasa kau 20, emak 10, kau 10, tak bisa. Yang bisa itu adalah kalau emaknya meninggal dunia, punya hutang puasa, anaknya berpuasa. Man mata, siapa yang mati meninggal dunia, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya melaksanakan puasa. Ibu bisa berpuasa untuk anak, karena kalau anak ibu meninggal, ibu dapat harta warisan. Maka anak ibu meninggal, ada hutang puasa, maka ibu laksanakan puasa untuk almarhum. Bisa setelah meninggal, adapun hidup tidak.